Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Eh, Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diizinkan Allah untuk melanjutkan kembali bincang santai kita yang keempat ya. Tapi sebelum kita mulai, mungkin bisa diberikan feedback bagi teman-teman yang ikut live di Instagram pada malam hari ini, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Ya, bisa diberikan bantuan feedbacknya, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Mungkin bisa diberikan bantuan feedback melalui komen ya. Alhamdulillah jelas ya. Ya mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan jelas. Ya, kita sembari menunggu Al-Ustadz Muhammad Sulhan Jauhari. Ya, nanti kita akan berbincang-bincang dengan salah satu sahabat saya. Ya, beliau adalah dai di Islamic Center Dammam, ya, Arab Saudi. Dan saya kenal beliau sebenarnya ketika di Surabaya, ketika beliau masih menjadi santri di Ma'had Ali Al-Irsad Surabaya. Dan Ustadz Sulhan ini adalah di antara salah satu penuntut ilmu saat itu yang Masya Allah ya. Wala uzaki Allah ya. Ahsabuhum kadhalik ya. Jadi kami hanya bisa mengira demikian ya. Dan kami tidak bermaksud mensucikan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ya beliau adalah di antara salah satu santri atau murid yang terdepan ya, yang juga memiliki akhlak yang baik dan bagus, kemudian juga dari sisi pengetahuan dan ilmunya juga Masya Allah ya. Dan insya Allah dalam beberapa saat lagi kita akan bersama dengan beliau untuk berbicara atau bincang-bincang santai tentang keluarga bahagia adalah keluarga yang bersama-sama menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bincang-bincang tentang hal ini dan kita akan bertanya jawab insyaallah taala. Baik, saya akan invite beliau, mudah-mudahan beliau sudah online ya. Mudah-mudahan beliau sudah online dan bisa segera join ya, karena sudah pukul setengah sembilan untuk waktu kita di Indonesia Barat. Namun di sana ya, alhamdulillah ya, sepertinya sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum Ustaz? Khair Ustaz? Alhamdulillah khair. Ini semuanya sudah tepat ya. Apa suara antum di ana jelas Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Dan suara ana jelas di antum Ustaz? Alhamdulillah sangat jelas sekali Ustaz. Jelas ya, alhamdulillah Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, Ustaz, ini kita wahayakallah Ustaz. Ustaz, kita udah berapa tahun ini Ustaz? Kita nggak bersua ini Ustaz. Masya Allah, kayaknya. Kapan ya terakhir? 2014 atau 15 mungkin? Masya Allah, berarti udah 6 tahun lebih, bahkan 7 tahun Ustaz ya sepertinya ya? Sekitaran. Masya Allah. Ingat saya waktu itu di Margonda mungkin kita ketemuan ya. Di iya ya, Masya Allah. Ya, sahih. Ya, tapi alhamdulillah Ustaz ya, dengan adanya media sosial kita akhirnya bisa bersua, bisa ngumpul. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah, Masya Allah. Dan itu sebenarnya Masya Allah. Fadhal. Ya, jadi sebenarnya waktu Syawal kemarin anak umroh ya, anak sempat bersama dengan Ustadz Ahmad Ja'far. Beliau cerita katanya antum juga sempat ke Mekah juga, sempat kumpul-kumpul itu. Anak kelewatan itu qadarullah wa ma syafa'ala. Padahal momen ya bisa ketemu dengan kawan-kawan di Mekah ataupun Madinah, Masya Allah. Iya. Semoga lain waktu dimudahkan Ustaz. Amin, insya Allah. Amin. Insya Allah mungkin karena ya masalahnya kalau Dammam itu kan lumayan jauh ya. Kalau kita naik mobil
paling sekitar 12 sampai 14 jam ya, terkadang istirahat dan sebagainya. Subhanallah. Ya gitu. Kalau kita naik bis jauh sekali Ustaz. Antum dari sini dari Madinah ke Indonesia naik pesawat bisa tidur-tidur, kita naik mobil, nah gitu. Ustaz. 12 jam Ustaznya, Masya Allah. Ya Baik. tergantung kecepatan. Ya. Lumayan Iya. jauh, Masya Allah. Kalau di Damam ada bandara nggak Ustaz? Ada Ustaz, Ada ya? ada namanya Bandara King Fahd ya. Oh, Bandara King Fahad. Itu, Bahkan itu hmm? bahkan kapan ya, kemarin atau lusa sempat baca bahwa King Fahd ini bandara terbesar di dunia ya. Bukan di Saudi saja, di dunia, Masya Oh Allah. gitu, Masya Allah. Baru tahu saya juga ya. Tetapi nggak digunakan untuk ini Ustaz ya, untuk apa, bandara teman-teman haji atau umroh karena jauh mungkin Ustaz ya. Oh, jauh Ustaz, jauh sekali Ya, ya. 12 jam kalau naik naik apa darat ya Ustaz ya. Iya, sekitar. Karena posisi kita kan di Timur Arab Saudi, ya. Jadi kita dekat Bahrain, dekat Keren ya. Kuwait, dekat Qatar, ya. Jadi pantai timur Saudi ya di Damam sini. Adapun kalau utaranya kan, baratnya kan di Jeddah gitu ya. Jadi ya bertolak belakang jauh sekali. Masya Allah. Ya baik, ini Seperti itu, San. teman-teman, ya baik, ini kawan-kawan sekalian ya. Ini Ustadz Muhammad Sulhan Jauhari ini, beliau adalah salah satu dai ya, dai Islamic Center Ustadz ya di Dammam, dan beliau memang bertugas di sana dalam rangka untuk menyebarkan dakwah Islam ya, khususnya bagi saudara-saudara kita kaum muslimin tanah air Indonesia, dan juga itu juga saja teman-teman yang dari Malaysia juga ya, Brunei gitu ya. Terkadang mereka ada yang datang ya Ustaz ya dari Malaysia. Kalau Brunei hampir tidak ada. Hanya saja memang sedikit ya, jumlah mereka sedikit sepertinya di sini. Di Dammam terkhusus ya. Dan kita juga di sini ada dai dari Thailand, dari Patani, yang beliau bisa bahasa Melayu. Ya, jadi sebagian mereka, kalau setahu saya dengan beliau ini karena sudah lama ya, Ustaz Syekh Abdullah kita biasa sebut ya. Masya Allah, Masya Allah. Terus Ustaz, kalau di Dammam banyak teman-teman kita nggak orang Indonesia yang bekerja di sana gitu? Oh, banyak Ustaz. Banyak ya? Tidak terlalu banyak mungkin kalau dibanding Mekah dan Madinah ya. Jadi di Mantiqah Syarqiyah atau Provinsi Timur ini merupakan Madinah Sinaiyah atau kota industri ya. Jadi Dammam itu kota industri. Dulu mungkin pernah dengar ada namanya Ustadz Alwi ya, Muhammad Hamid Alwi. Nah, beliau di Jubel ya. Jubel itu sekitar 60 kilo dari Dammam, dan katanya ya, realitanya, bukan katanya saja, saya baca-baca info, Jubel itu kota industri terbesar di dunia juga, Masya Allah. Masya Allah. Bukan hanya di Saudi saja, tapi di dunia ya. Karena ternyata memang sekali saya. Masya Allah. Ternyata memang ini saja, maksudnya di Saudi sendiri tuh banyak hal-hal yang mungkin lewat dari pengetahuan kita Ustaz ya, seperti misalnya bandara paling besar di dunia, kota industri paling besar di dunia, dan juga mungkin ada tempat-tempat yang sebenarnya mungkin dari kita lewat, karena sebagian orang berasumsi kalau Arab Saudi ini cenderung terbelakang, bahkan ada istilah-istilah jelek disebutan dengan sebutan kadrun, kadal gurun. Padahal kalau kita lihat dari sisi perkembangan teknologi ya, dan yang semisalnya itu sebenarnya bagi orang-orang yang mau membuka cakrawalanya itu sebenarnya Masya Allah Ustaz ya, dari sisi itu Ustaz ya. Masya Allah Ustaz, di sini Ustaz, ini baru sini aja ya, baru Dammam. Jadi di Provinsi Timur ini ada KFUPM ya. Jadi itu apa sih namanya? KFUPM itu apa ya bahasa ininya? Bahasa Indonesianya. Jadi kampus universitas yang membahas masalah mineral dan barang tambang kalau tidak salah. Namanya yaitu Universitas Malik Fahad juga. Malik Fahad. Banyak teman-teman dari Indonesia ke sini yang S2 dan S3 ya. Yang kemudian
apa namanya, mereka dekat juga dengan Aramco di sini kan, tahu sendiri apa namanya, Pertamina-nya Arab Saudi ya, Aramco itu. Insya Allah. Nah, mereka tentu saja itu ilmu dunia ya. Jadi dari sisi dunia pun mereka maju. Itu baru satu sisi saja ya. Di sini baru kecil ya, belum hal-hal yang lainnya. Mereka sangat masya Allah ya, luar biasa kemajuannya. Satu lagi Ustaz ya, kalau cerita panjang lebar, cuma ini bagusnya di sini ini kita biasanya, atau bukan biasanya, semua yang di sini harus untuk ekspatriat itu harus punya iqomah. Semacam apa ya iqomah ini, KTP sementara mungkin ya kita katakan ya. Nah itu bagi kita itu adalah sebagai umur yang kedua ya, usia yang kedua kita. Jangan sampai hilang, nomornya benar-benar dijaga. Komputerisasi di sini luar biasa ya. Untuk pelanggaran sudah lama pakai sahir atau pakai komputer ya, sekali jepret 100 rial 200 rial atau lebih dari itu. Luar biasa, masya Allah. Jadi di sini nggak ada kezaliman lah kalau untuk masalah seperti itu, seperti itunya. Kalau seandainya mungkin kita kurang puas, bisa protes, lihat hasilnya, mungkin fotonya seperti apa, ternyata benar ya atau salah, nanti bisa diralat ya. Jadi maksudnya dari sisi seperti itu ya, dunia luar biasa, masya Allah. Ya. Masya Allah. Adapun agama kita tahu sendiri ya, masya Allah untuk di sini. Nah, Ustaz. Ya, gitu lah Ustaz. Tapi Ustaz, Ana gantian tanya sama antum dulu dong. Insya Allah. Ya Ustaz, jadi kita ini tajuknya bincang-bincang santai semua. Iya. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai, insya Allah. Dan ini memang di antara sarana yang bisa kita gunakan adalah Instagram Ustaz ya. Karena insya Allah setelah kita selesai ini filenya insya Allah juga akan tersimpan Ustaz. Jadi teman-teman bisa juga beristifadah. Jadi bukan cuma beristifadah tentang ilmu, namun juga kita bisa istifadah dalam hal-hal lain ya, dari pengalaman. Khususnya ini bagi teman-teman dai atau ustadz yang berada di luar negeri itu. Ya banyak sekali ya dari teman-teman itu mendapatkan maklumat atau informasi-informasi baru. Nah Ustaz, kita insya Allah di sini akan bincang-bincang santai tentang masalah keluarga bahagia adalah keluarga yang bersama-sama menuju ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz. Nah jadi ini sebenarnya bahasan yang penting dan juga menarik Ustaz ya, karena Allah menciptakan kita sebagai manusia kan Ustaz, kita diciptakan berpasang-pasangan dan kita juga membutuhkan satu dengan yang lain. Ya, ini menunjukkan bahasanya kita makhluk yang lemah, makhluk yang fakir, sehingga ya Allah jadikan kita memang satu dengan yang lain saling membutuhkan, dan juga dari situ akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita untuk bisa ta'awun, untuk bisa bekerja sama, dan juga kita membentuk usra, membentuk keluarga. Nah, cuman di sini memang banyak mispersepsi Ustaz ya, ataupun juga banyak pandangan-pandangan yang keliru khususnya tentang keluarga, di mana ada sebagian orang beranggapan ya bahwasanya kita berkeluarga itu ya sudah cuman sekedar menyalurkan syahwat, kemudian hidup mati meninggal dunia selesai gitu Ustaz. Padahal sebenarnya jauh lebih dalam atau jauh lebih panjang dibandingkan itu kan Ustaz. Karena tujuan kita tidak lain dan tidak bukan adalah sebagaimana Allah himpunkan kita di dunia, ya kita juga ingin supaya Allah menghimpunkan kita di jannahnya, di surganya Allah. Nah, mungkin di sini Ustadz antum bisa memberikan faidah-faidah atau kiat-kiat bagi teman-teman atau kita semua, khususnya anak pribadi ya, yang kita sama-sama punya keluarga, agar kita bisa sama-sama ini bareng-bareng bermitra partnership menuju ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Ustaz. Ya, tafadhol Ustaz. Baik. Meskipun ini bincang santai Ustaz ya, cuma ini pengalaman pertama bagi saya. Saya nggak santai ini, kurang santai ini, merasa antum yang luar biasa, masya Allah. Allah Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Dari dulu ya, dalam mengarungi bahtera rumah tangga ya, prinsip yang saya pegang dan berusaha saya sampaikan, terapkan di tengah keluarga adalah prinsip yang kita pernah belajar dari kitab Thalathatul Usul ya, atau yang masyhur dengan istilah al-usul ats-tsalatsah. Insyaallah antum tahu Ustaz ya, ilam rahmakallah annahu yajibu ala kulli muslimah atau alaina ta'allum arba'i masail tahwilah
ya. Semoga Allah merahmatimu. Wajib bagi kita untuk belajar 4 poin, 4 hal. Ya. Pertama al-ilmu, kemudian al-amalu bih, kemudian ketiga ad-da'wah ilaihi, kemudian terakhir as-sabru 'alal adza fihi. Ya. Jadi pertama ilmu. Ya. Jadi kita dalam mengarungi bahtera rumah tangga itu memang sangat-sangat butuh ilmu. Ya, mau dibawa kemana keluarga kita kalau kita tidak punya ilmu, ya akan banyak kesalahan yang dibiarkan, akan banyak kemungkaran yang dibiarkan, ya tidak bisa meluruskan, tidak bisa menegur, ya karena memang tidak punya ilmu, dan ini fatal, ya kalau orang-orang bilang cinta sampai mati, bagi keluarga muslimah cinta sampai surga, gitu Ustaz ya. Masya Nah, Allah. ini yang kita harapkan, ya. Jadi ini yang pertama. Anda enggak panjang lebar Ustaz ya, karena ini Nah, Ustaz. singkat-singkat. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti Pendek-pendek. kita bahas bersama ya. Insya Allah. Kemudian yang kedua, al-amalu bih, ya. Apa yang kita terapkan, kita amalkan, kita berusaha amalkan. Dan kalau kita masalah menuntut ilmu tadi, kembali ke yang pertama, ya, sungguh indah, ya, dan kita sangat bahagia ketika melihat keluarga itu bareng-bareng menuntut ilmu, ya. Entah itu ustadz, entah itu masyarakat penuntut ilmu, atau entah itu awam, ya tugas mereka menuntut ilmu, selama-lamanya menuntut ilmu, ya. Di rumah baca kitab bareng-bareng, ya, baca buku terjemahan, atau bareng-bareng di akhir pekan menuntut ilmu, ya. Suami yang capek kerja, ya 5 atau 6 hari, kemudian hari Ahadnya pergi ke majelis ilmu, masya Allah nikmat, ya. Indah sekali pemandangan seperti itu. Ba'da maghrib bareng-bareng baca kitab atau ngaji, itu indah semuanya, ya. Semua sangat menjadikan kita suka dan indah dengan seperti itu, ya. Bahagia dengan seperti itu. Nah, kalau sudah punya ilmu tinggal diamalkan. Berusaha kita amalkan, ya. Apa saja, ya, dari masalah akidah kita yakini apa yang sebelumnya kita tidak tahu, ya, tentang tauhid, tentang Allah, ya, tentang rukun iman, ya, dan lain sebagainya. Ini masing-masing untuk kita punya, kita tahu ada perincian masing-masing, ya. Nah, ini hal yang tidak mudah, Ustaz. Menuntut ilmu terus-menerus, mengamalkan ilmu pun terus-menerus umur hidup, ya. Selanjutnya ad-da'wah ilaihi. Nah, ad-da'wah ilaihi di sini kalau dalam praktekannya, ya, tawasibil haq, tawasibil sabr, ya. Itu saling nasihat menasehati, ya, atau saling mengingatkan, ya. Saling menegur satu sama lain, ya. Jadi ada simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di situ, ya. Mendakwahi keluarga, menyampaikan di tengah keluarga bukan hanya tugas suami saja, tapi ada istri juga yang penting untuk mengingatkan, ya. Rasulullah SAW ketika pertama kali mendapatkan wahyu, beliau khawatir akan keselamatan diri beliau, beliau menggigil, pulang ke rumah, ditenangkan oleh Khadijah, ya. Masya Allah, indah seperti itu, ya. Suami juga mungkin ada masalah, ya. Terkadang kita semuanya punya masalah, ada keluhan dan seterusnya, ya. Hanya saja kita berusaha untuk sabar minimal, dan berusaha untuk mencari solusinya. Nah, di sini peran istri bagaimana untuk mengingatkan atau untuk menyabar-nyabari, ya, sabar, ya, cari solusi bagaimana dan seterusnya, ya. Atau mungkin ketika anak sudah bisa diajak bicara, anak juga bisa memberikan masukan kepada orang tua, ya, dengan cara yang baik. Ya, sebaliknya orang tua juga mengingatkan anak. Nah, ini ada dakwah di situ, ya, di tengah keluarga ada dakwah. Yang kemudian jadi menuntut ilmu tadi seumur hidup, ya, mengamalkan ilmu seumur hidup, ya. Dakwah mengingatkan, ya, itu juga seumur hidup, ya. Jadi mulia, tugas yang begitu indah, ya. Makanya benar yang disampaikan oleh para ulama, ya, nasihat oleh para asatidah juga, bahwasanya pernikahan ini adalah ibadah seumur hidup, ya, karena banyak kebaikan-kebaikan yang bisa diperoleh di dalamnya, dengan syarat kalau ada modal yang pertama, itu tahu ilmu tadi, ya. Akan banyak sekali, masya Allah, ladang pahala di situ, ya. Nah, setelah saling menasehati, ya, kemudian saling mendakwahi, mengingatkan, ya, ada amar ma'ruf nahi mungkar di situ, kemudian perlunya sabar, ya. Dan sabar ini kembali ke 3 poin sebelumnya, dalam menuntut ilmu butuh kesabaran, dalam menerapkan ilmu butuh kesabaran, dalam mengingatkan, dalam mendakwahi keluarga, anak-anak, ya, atau sebaliknya itu pun butuh kesabaran, ya. Makanya di antara pertanyaan yang mungkin kita sering masuk, ya, kalau masalah keluarga, kajian keluarga itu adalah seperti contohnya, Ustaz, saya sudah dapat hidayah, suami belum, atau kebalikannya, ya, Ustaz, saya dapat sudah hijrah, istri belum, ya. Ini sering kita dapatkan,
Ya, makanya mereka kalau seandainya sama-sama mendapatkan hidayah, sama-sama hijrah, sama-sama mengenal sunnah, indah betul. Ya. Masya Allah. Hidup menjadi lebih hidup, hidup menjadi lebih hidup Ustaz. Ya. Masya Nah, Allah. nah itu butuh kesabaran di situ. Ya, tidak sedikit-sedikit istri contohnya minta cerai, atau suami tidak sedikit-sedikit juga ingin menceraikan. Ya, karena di situ ladang pahala. Ya, ladang pahala. Memang hasil kita tidak tahu. Yang memang tugas kita ya hanya usaha saja. Sebagaimana doa kita tidak tahu apakah diterima atau tidak, ya diijabah atau tidak, tugas kita hanya berdoa pada Allah. Ya, demikian pula dalam masalah ini. Mengarungi bahtera rumah tangga ya dengan memegang 4 prinsip tersebut yang tentu saja ini Ustadz kalau panjang lebarkan panjang sekali ini ya. 4 poin tersebut dalam lingkup keluarga ya, maka akan kita mendapatkan poin yang melimpah yang banyak ya. Karena menuntut ilmu juga kewajiban setiap hari. Ya, seumur hidup kita bukan hanya sekali 2 kali, dan ilmu itu ternyata banyak. Ya, teringat dulu ada seorang ustadz, ya, dulu teman masih penuntut ilmu, sekarang sudah masya Allah ya di Surabaya dakwah. Dia pernah menyampaikan banyak dari sesuatu kalau diambil itu habis. Ya. Kita makan lama-lama habis Ustadz. Usia kita lama-lama habis. Ya. Baterai HP ini punya saya 9 berapa ini ya. Ini lama-lama habis. Kuota internet ini lama-lama habis. Semoga nggak habis pas lagi live ya Ustadz ya. Nah, tapi ada satu hal kalau diambil dia tidak akan habis, malah semakin tampak banyak. Ya. Coba saya tanya kepada antum kira-kira apa Ustadz? Ilmu ya. Antum kalau bisa jawab dapat apa? Oh, ilmu. Ya. Benar ya. Nah, ilmu nggak ada habisnya. Dulu kalau kita Ustadz ingat mungkin antum kalau dulu saya sekolah di ibtidaiyah ya SD-nya ya, atau kita hatta nggak sekolah di sekolah agama pun tahu ya rukun Islam, rukun iman, paling poin-poinnya saja. Ya, kalau kalau di ilmu dunia mungkin kita tahu Pancasila contohnya, itu hanya poin-poinnya saja. Salah SMP atau SMA tahu butir-butir Pancasila yang panjang. Ya. Nah, di sini ada rukun iman, rukun Islam, ternyata masing-masing itu punya perinciannya. Nah, yang menjadi masalah dari kebanyakan kaum muslimin itu berhenti pada poin umum itu saja, ya. Untuk perinciannya mereka tidak mau atau ada yang tidak tahu ya, dan tidak ada yang kurang tanggap juga untuk mempelajarinya. Sekiranya mereka pelajari, ya, masya Allah luar biasa, panjang lebarnya di situ, ya. Tentang rukun iman, dari iman pada Allah apa saja yang harus diyakini sampai iman pada hari akhir, ya. Kemudian rukun Islam pun demikian, dari penjabaran 2 kalimat syahadat, ya, sampai haji Ustaz. Bahas haji kita kalau 2 bulan berturut-turut setiap hari tidak akan selesai juga. Ya, apalagi ini momen-momen hajian. Iya, nah, poin pentingnya di sini ya sebenarnya kembali kepada pertama tadi, ilmu. Ya, dari situ kemudian akan banyak tahu, akan banyak hal, dan itu modal penting untuk membawa keluarga menuju surga Ustaz. Ya. Nah, masya Allah. Nah, tinggal diterapkan Ustaz. Ya. Masya Allah Ustaz ya. Nah, berarti ini Ustaz ya, bisa mungkin ya kita simpulkan ya secara umum bahwasanya al-masail al-arba'ah ini ya, jadi empat masalah ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ya, itu adalah miftah atau kunci segala kebaikan, juga termasuk kunci jannah Ustaz ya. Maksudnya bagi seseorang yang ingin mendapatkan kesuksesan di dunia ataupun di akhirat, maka kuncinya 4 ini saja, yaitu harus berilmu, mempraktekkan ilmunya, ya, kemudian mengajarkan ilmunya, kemudian as-sabru 'ala al-adafi, kemudian sabar. Jadi siapa ya dari kaum muslimin ya, dari kita semua, apabila kita melazimi keempat hal ini, insya Allah ini adalah 4 kunci bagi kita bisa mencapai kesuksesan, mencapai kebahagiaan, dan juga bisa mencapai jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Asalkan sesuai dengan koridornya Ustaz ya. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu yang paling utama di sini itulah intisari dari risalah beliau Ustaz ya, bahwasanya ma'rifatullah, ma'rifatud dinil Islam bil adillah wa ma'rifatur rasul. Nah, ini jadi sebenarnya yang paling utama. Nah, Ustaz, baik, ini sepertinya udah mulai banyak yang tanya ini Ustaz. Ini sudah ada yang masuk ke mana? Ke question. Cuman kita dahulukan pertanyaan yang sudah masuk dulu Ustaz ya. Jadi izinin Ustaz, ana ingin
membacakan pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz, yang terutama yang DM dari mana? Dari akun orang tua teladan. Di sini Baik. ada pertanyaan, Ustaz, ya. Bagaimana jika seorang wanita yang di awal menikah belum paham agama, ya sehingga dia menikah dengan laki-laki yang juga nggak paham agama, jadi kurang bagus agamanya. Lalu saat ini si wanita tersebut, ya alhamdulillah telah hijrah, tapi suaminya belum hijrah. Nah, sehingga rumah tangganya sering konflik. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana seorang istri menyikapi dalam tentang kondisi seperti ini. Nah, ini adalah masalah yang jamak seperti ini Ustaz. Banyak akan terjadi. Nah, mungkin dari Ustaz bisa memberikan nasihat-nasihat bagi kawan-kawan yang mengalami hal seperti ini. Ya, Masya Allah. Ini termasuk yang baru saja kita singgung tadi Ustaz ya. Betul Ustaz. Masalah yang tidak sedikit ya. Antara pasangan atau orang tua ke anak juga ya. Betul. Ya, istri yang dapat hidayah dulu atau suami dapat hidayah dulu atau bisa jadi anak-anak dulu yang dapat hidayah ya. Baiklah barakallahu fiik. Terima kasih untuk berarti ini ibu-ibu ya yang bertanya ya. Iya, ini sebenarnya pertanyaan dari Umahat. Sepertinya. Baiklah. Jazakumullah khair barakallahu fiik untuk antum atau untuk anti yang bertanya. Ini termasuk pertanyaan yang memang penting ya, penting untuk disampaikan. Kemudian kita cari solusinya bagaimana. Ya, meskipun solusi itu masalah Ustaz, kalau kita bagi-bagi semakin ringan insyaallah. Ya, makanya kita bagi dua nanti ya. Kita bagi dua Ustaz. Kita cari solusi ya. Satu pikiran terkadang masih kurang, dengan 2 atau 3 semakin Masya Allah ini cocok, ini bagus, bismillah ya. Pertama dan utama yang perlu diingatkan kalau berkaitan dengan masalah hidayah, masalah hijrah ini, yaitu hidayah itu sendiri atau taufik itu sendiri, itu adalah hak mutlak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita alhamdulillah yang Allah berikan taufik, hidayah, semangat beragama ya, di atas agama yang lurus, akidah yang lurus dan sebagainya, beramal sesuai dengan tuntunan Rasul yang sallallahu alaihi wasallam, maka banyak-banyak bersyukur pada Allah. Itu semuanya menuntut dari kita adanya syukur pada Allah ya. Ya. Jadi jangan lupa itu semuanya dari Allah. Sekiranya ya kita tidak dapat hidayah, bisa jadi kita seperti orang-orang pada umumnya ya. Nauzubillah wa nauzubillah. Makanya ya, perlu diingat kembali ya. Nah, kalau kita dapat poin yang ini, ya, maka insya Allah secara khusus yang bertanya atau kita semuanya akan memahami bahwa untuk bisa mendapatkan ya, kebaikan dari suami ya, atau pasangan, berarti bisa diusahakan dengan berdoa. Ya. Nah, makanya doa, mohon hidayah pada Allah, bersimpuri sepertiga malam yang terakhir, ya. Dan berdoa itu juga seumur hidup. Ya. Jadi jangan kemudian seandainya tidak atau belum dikabulkan oleh Allah berhenti, atau seandainya sudah dikabulkan pun berhenti, tidak terus. Makanya kita dalam memohon petunjuk pada Allah ya, yaitu ihdinas siratal mustaqim, terus menerus ya. Kita mohon petunjuk ya agar diberikan istiqomah di atas petunjuk, di atas ya, jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian ini sekiranya yang bertanya adalah ibu-ibu ya, maka orang yang menuntut ilmu ya, seharusnya dia itu, atau yang sudah hijrah kemudian menuntut ilmu, perhatian dengan ilmu, seharusnya dia berubah ya, akhlaknya, attitude-nya ya, cara mungkin berbicaranya, perangainya, akhlaknya, adabnya dan sebagainya ya. Nah, termasuk dalam hal ini kepada suami ya, termasuk kepada suami ya. Karena kalau kita mengingatkan suami dan memberi masukan pada suami, ya maka tidak kapanpun langsung kita sampaikan. Nah, ini kesalahan sebagian dari akhwat atau ummahat ketika ingin menegur ataupun ingin menyampaikan suatu hal pada suami, kapan saja langsung disampaikan. Ya suami baru pulang dari kantor langsung jebret. Nah, itu kan dia lebih milih pergi ke warung bubur ayam ya, atau warteg ya. Mbak-mbak di sana pertanyaannya, monggo mas, mau minum apa mas, ya dan sebagainya. Ini di rumah sudah kena
kena Semprot ya. kalimat saya semprot lah kita katakan. Jadi apa harus seperti itu. Ya, makanya dahulu di antara ulama dahulu mengatakan kalau ada seorang menuntut ilmu, maka setelah setahun 2 tahun ya akhlaknya itu berubah, ya keadaannya berubah dia semakin baik. Ya, sebagaimana kita lah. Mungkin awalnya ketika ketemu tidak salam, maka kita mengucapkan salam. Ya, ketika kalimat-kalimatnya mungkin kalimat misuh-misuh bahasa Jawanya awalnya, ya dikit-dikit kalimat yang buruk kita tinggalkan. Ya, sudah bukan zamannya lagi bro, ya contohnya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi demikian pula di situ. Ya, karena ketika nasihat atau masukan atau ada konflik termasuk di sini, kemudian seorang itu lebih merendahkan diri, terkhusus istri, apalagi suami biasanya dia merasa sebagai pemimpin, kemudian egonya bisa jadi lebih tinggi. Ya, ketika istri sabar, ya, ketika istri lebih rendah, ya, di situ insya Allah ya ini lebih besar harapan agar suami itu bisa berubah daripada ketika istri menyampaikan dengan cara yang kurang bijak. Ya, ya makanya ini poin penting ya berdoa ya, kemudian merubah akhlak ya, dan ini kepada siapa saja termasuk kita mendakwahi orang tua ya, atau orang tua juga mendakwahi kepada anak-anaknya yang sudah besar yang belum dapat hidayah belum hijrah ya atau demikian pula suami mendakwahi istrinya demikian berusaha ya, kemudian perlu diingat juga hendaknya meskipun memang ada konflik dan kita tidak tahu ya perincian konfliknya seperti apa ya bisa ringan tengah ataupun berat ya jadi ihtisab pada Allah ya. Mohon pahala dari semua itu ya. Kita ingatkan suami ya, doakan suami mohon pahala pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ladang pahala ya, ladang pahala. Apalagi setiap hari ketemu kita dengan atau anti ya, ketemu dengan suami ya. Kemudian dengan cara mengingatkan dengan cara yang baik dan seterusnya. Itu adalah ladang pahala. Makanya pernikahan itu adalah ibadah seumur hidup. Ya, apalagi kalau audiensnya atau mad'unya atau objek dakwahnya itu adalah orang dekat kita ya maka setiap hari lebih sering lagi lebih intens lagi pertemuan ya sehingga di sini bisa dijadikan lahan dakwah yang masya Allah ya lahan pahala maksudnya lahan pahala yang masya Allah banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi sudah sempat saya ingatkan belum ya jangan mudah minta cerai ya itu bukan solusi satu-satunya ya. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis ya atau termasuk ya hadis Rasulullah SAW bahwasanya yang paling diinginkan oleh ya syaitan iblis adalah agar pasangan itu mudah cerai. Ya. Jadi kalau ada anak buahnya balantara yang datang kepadanya menjelaskan bahwasanya farraqtu baina saya telah menceraikan antara fulan dan fulanah maka ni'ma anta kata iblis engkau adalah sebaik-baik anak buah ya. Jadi jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam masalah-masalah itu ya. Adapun hasilnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu kurang lebih nasihat dari saya. Doa, usaha setiap hari ya menyampaikan dengan attitude yang baik, akhlak, adab yang baik apalagi suami ya. Kemudian apalagi ya, hati-hati jangan mudah minta cerai kalau ada konflik ya. Dan terakhir serahkan hasilnya pada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu mungkin sedikit saat antum punya 15 trik mungkin saat. Masya Allah, Masya Allah. Nah Ustaz, kalau Anda mungkin merangkum saja Ustaz dari jawaban antum sama menambahkan sedikit ya. Dan itu Masya Allah ya, itu anak pribadi banyak beristifadah dari antum Ustaz. Yang pertama hidayah itu adalah karunia dari Allah. Artinya ketika Allah memberikan hidayah kepada kita dan juga kepada penanya, dia hijrah. Ini berarti nikmat dari Allah, karunia dari Allah. Maka harus disyukuri. Harus bersyukur kepada Allah. Artinya Allah sayang dengan Anda. Allah sayang dengan kita. Allah berikan kita hidayah. Dan hidayah di tangan Allah. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda hidayah di waktu ketika itu, di mana sebelumnya Anda masih belum dapat hidayah, ya, maka juga berikanlah kesempatan bagi suami Anda. Jangan istijal, jangan tergesa-gesa agar suami Anda cepat berubah, ya, karena hidayah bukan di tangan kita tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berikan kita sebab agar bisa mendatangkan hidayah. Nah, diantaranya tadi yang disebutkan oleh Ustaz tadi, diantaranya adalah yang pertama, ya, ketika seorang wanita telah belajar
menjadi penuntut ilmu, maka ilmunya itu harus apa namanya terefleksikan di dalam dirinya. Bukan semakin belajar, bukan semakin ketus, bukan semakin ngaji malah semakin kasar dengan suami. Karena fenomenanya sekarang Ustadz ada, ya ini bukan ini ya, bukan vonis ya, tapi memang ada sebagian ummahat udah ngaji malah semakin ketus dengan suaminya, malah bicaranya malah kurang baik dan bahkan cenderung meremehkan suami. Berarti ini ada yang keliru dalam proses belajarnya, ya. Dan di antara bentuk kita mensyukuri nikmat hidayah tadi adalah ya setelah kita iktiraf, ya kita akui ini adalah min fadlillah dari Allah, kemudian kita ucapkan dengan lisan kita alhamdulillah, dan kita harus tunjukkan dalam apa perilaku kita, di dalam attitude kita, ya sebagaimana tadi kata Ustaz Muhammad Sulhan tadi. Nah, dan juga ini tambahan juga itu tentang masalah dakwah dengan attitude, ya, karena dakwah tidak mesti harus dengan ini ya, tidak mesti harus dengan lisan, tapi juga bisa dengan apa namanya perilaku. Bahkan mungkin ya ini anu Ustaz ya, maksudnya dari pandangan anak, dakwah bil hal, dakwah dengan perilaku, dengan kita menunjukkan akhlak yang lebih mulia, itu lebih efektif, lebih ablagh wa anfa, lebih gamblang, lebih bermanfaat bagi suami daripada kita dakwah dengan lisan. Karena laki-laki punya ego. Kamu itu siapa? Baru belajar udah sok jadi ustazah. Biasanya begitu. Jadi malah menjauhkan hidayah. Sehingga dengan apabila istri itu dia lebih kalem, lebih melayani suami, lebih sabar dengan suami, itu suami heran. Istriku kok berubah ya? Kenapa? Oh, semakin jilbabnya semakin panjang, dia semakin baik, semakin sopan, semakin santun. Akhirnya apa? Menimbulkan interest. Suami malah tertarik dengan istrinya. Bukan malah ketika istrinya semakin panjang jilbabnya, malah semakin, mohon maaf, panjang lisannya, semakin mudah mencibir dan sebagainya. Suami akhirnya ini gara-gara pengajian ini. Tapi alhamdulillah kalau kita wujudkan dengan attitude yang baik, itu sebab hidayah. Oh berarti ini istriku ngaji, istriku belajar. Wah pengajiannya ini Masya Allah, ini menarik. Akhirnya dia pengen tahu. Nah ini mungkin diantara sebab-sebab hidayah. Terus kemudian yang terakhir itu, tadi jawaban Ustaz Sulhan sebenarnya sudah lengkap ya. Doa, Masya Allah, memang hidayah di tangan Allah, maka kita harus terus minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa bukan artinya pada saat sudah dikabulkan kita berhenti doa, karena doa itu ibadah. Artinya kita harus senantiasa terus doa, karena ya kita sangat butuh dengan Allah, dan yang kita butuhkan itu banyak, dan yang bisa memberikan kebutuhan kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga makanya kita harus terus minta kepada Allah, dan hidayah itulah suatu hal yang paling kita butuhkan. Makanya 17 kali sehari minimal kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim, dan kita juga ya minta kepada Allah agar Allah berikan hidayah untuk kita, untuk suami kita, untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita, dan doa ini adalah faktor yang paling penting yang harus dipegang oleh seorang muslim. Kemudian yang terakhir adalah sebagai tambahan sabar, ya, karena hidup ujian. Suami Anda juga ujian. Jadi suami kita, pasangan kita ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi bagaimana kita menghadapi ujian? Semakin besar ujian, maka insya Allah akan semakin besar pahala. Nah, itu tinggal bagaimana mindset kita, paradigma kita menghadapi adanya masalah. Siapa sih di antara kita yang nggak punya masalah di dalam berkeluarga? Pasti punya masalah. Nah, tinggal bagaimana kita berusaha untuk bisa lebih bijak, lebih wise, lebih hikmah, lebih dewasa di dalam menghadapi masalah. Sembari tadi kata Ustadz, ya Muhammad Sulhan Jauhari, berihtisab kepada Allah, minta balasan dari Allah, karena Allah yang akan membalas itu semua. Mungkin ini Ustaz, kalau dari anak tambahan Ustaz ya. Tapi Ustaz, anak izin lagi Ustaz, anak bacakan lagi pertanyaan yang masuk Ustaz ya. Sebentar. Ini bukan tambahan, tapi maksudnya kembali kepada yang pertama kali saya sampaikan tadi, ya, menerapkan 4 poin yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, bahwa memang termasuk dalam hal mengatasi masalah ini berarti dia berusaha untuk berilmu, ya, dan penanya sudah bertanya itu untuk mendapatkan ilmu. Sudah dapat ilmunya berarti diamalkan, ya, coba diamalkan. Kemudian didakwahkan, ya, berarti dipraktekkan. Dia berusaha untuk mendakwahi suaminya, ya, dengan hidayatul bayan, dengan penjelasan yang baik, attitude dan seterusnya tadi, akhlak mulia. Kemudian yang keempat sabar, ya. Berarti diterapkan sudah, Masya Allah. Masya Allah. Nah, betul Ustaz ya. Itu jadi ketika penanya bertanya ini juga udah bagian dari belajar Ustaz ya, karena fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi metode belajar. Di antara metode belajar kalau kita nggak tahu kita tanya. Ya di antaranya kepada
ya orang-orang yang memang memiliki pengetahuan ya tentangnya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Ini pertanyaan yang kedua Ustaz. Kita dahulukan dulu yang udah masuk di DM Ustaz ya. Bagaimana cara menasihati istri? Ini berarti ikhwan yang tanya ini Ustaz. Ini bapak-bapak yang tanya. Bagaimana cara menasihati istri yang suka eksis di medsos dan pamer-pamer foto? Subhanallah. Sudah dinasihati namun ngeyel. Apakah boleh diceraikan kalau seperti ini Ustaz? Ya Allah, ini suaminya udah langsung kalimat terakhir Ustaz. Boleh apa ceraikan? Ini berat juga Ustaz sebenarnya bahasannya. Iya, karena memang berkaitan dengan harga diri suami juga Ustaz ya. Allah musta'an. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khair untuk antum yang bertanya, akhil karim. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada antum, pada istri antum ya. Dan semoga Allah rubah keadaannya menjadi jauh lebih baik daripada keadaan sekarang. Allahumma amin. Kalau ini hal yang penting untuk masalah-masalah seperti ini perlu kita cermati dan ini tidak mudah ya. Adalah suka pamer ya. Suka pamer itu berarti dia suka popularitas mungkin ya, suka popularitas ya. Hubbuz zuhur ya. Suka apa ya, bisa jadi suka pujian juga ya. Karena terus terang di antara yang menjerumuskan para, kita katakan apa ya, sosialita atau pegiat sosial media ini adalah pujian-pujian yang menyesatkan ya. Kalimatnya bagus Ustaz. Ada seorang akhwat selfie dari belakang gitu ya. Ada ummahat komentar, duh cantiknya gitu ya. Terus yang lainnya mungkin Masya Allah solehahnya, coba dong miring, nah gitu ya. Kemudian lama-lama sampai akhirnya bisa-bisa dia dari depan gitu kan, tanpa kelihatan mukanya, wajahnya ya. Dan sebagai suami tentu sangat sedih dengan hal tersebut ya, kita bisa merasakan ya. Nah, makanya ini kalau berkaitan dengan masalah suka pamer ya, cinta popularitas, ini masalah dunia. Ini berarti berkaitan dengan masalah hati Ustaz. Ini termasuk penyakit hati ya. Kita tahu kalau dalam urusan agama pamer itu disebut sebagai riya ya, pamer ibadah ya. Suka memperlihatkan ibadah. Ibadah dikit dia share. Ibadah dikit dia share, dia sampaikan ya, bro lagi di mana? Lagi sholat malam nih bro sama istri. Oh, dia sampaikan Masya Allah ya. Atau banyaklah masalah seperti ini ya, yang kita bisa lihat di sosial media memang seperti itu ya. Dan kalau masalah seperti ini termasuk seperti tadi ria ya, suka popularitas, itu berarti kembali kepada hati. Dan kalau masalah hati ini saya ingat ucapan dari saya Ustaz Sufyan bin Sufyan Ats-Tsauri kalau tidak salah ya, ma'alajtu syai'an nasyada alaihi min niyati ya. Sesuatu yang paling berat bagiku untuk aku obati ya, paling sulit itu adalah masalah urusan niat, masalah hati maksudnya ya. Lian hatta taqallab alai ya, karena masalah hati, masalah niat ini terus berubah ya. Bisa jadi pagi iya, sore tidak ya. Dan pagi tidak, sore iya, sekarang pengen, besok tidak. Nah, ini masalah hati. Kita sekarang berusaha untuk tulus, ikhlas ya, nanti ternyata berubah miring ya. Bahkan bisa jadi seorang dalam satu ibadah awalnya ikhlas, di tengahnya muncul riya ya, seperti orang sholat ya. Makanya ini masalah hati dan ini termasuk hal yang tidak mudah, namun bukan berarti tidak bisa dan bukan berarti kita boleh pesimis di situ, tetap optimis ya. Nah, kalau untuk masalah kita sudah tahu penyakitnya di situ, berarti ya harus dicongkel itu dari dalam hati ya, harus dicongkel dari dalam hati. Tadi sudah disampaikan katanya sudah dinasihati tetap ngeyel ya dan seterusnya. Maka tetap ini seperti yang pertama tadi ya, menyampaikan dari hati ke hati ya, dengan cara yang baik, yang kemudian yang dicabut itu dari dalam hatinya ya. Berarti di satu sisi dia kurang takwa pada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Kurang takwa di dalam hati Ustaz ya. Takwa hahuna ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wa asyara ila sadrihi thalatha marrat ya. Beliau kemudian menunjuk hatinya ya, berisyarat pada hatinya kepada sebanyak 3 kali. Kemudian berarti kurang imannya.
Ya, dan masalah iman ini memang kita di antara tanda kebaikan seorang mukmin itu dia terus memperhatikan apa ya, memperhatikan masalah imannya apakah kurang atau naik ya. Nah, ini kembang kempisnya naik naik turunnya, surut pasang surutnya iman ini perlu kita perhatikan ya. Nah, kemudian juga di satu sisi di situ rasa takutnya pada Allah Subhanahu wa taala juga kurang. Ini kompleks, masalah Ya. dalam ya. Masalah ke dalam. Sebagaimana di satu sisi juga dia berarti ngeyel itu berarti kurang taat pada suami. Ya, ini pun disebabkan karena kurang iman juga, kurang takwa, atau bisa jadi juga kurang ilmu, ya. Dan kembali juga nanti ke dalam hati. Ya, makanya hati yang perlu dibersihkan, hati yang perlu diurusi, ya. Keimanan perlu ditingkatkan, ditambah lagi, ya. Dan itu partner terbaiknya adalah suami, ya, adalah suami. Kesempatan besar bagi suami untuk membuka, ya, membukakan hati dari istri, ya. Semua terkumpul di situ, ya. Makanya ini satu poin berkaitan dengan masalah fenomena artis hijrah ya, alhamdulillah Allah berikan hidayah sebagian dari mereka ya, dan hijrah bagi mereka itu tidak mudah karena apa? Karena yang mereka inginkan pertama kali itu dunia, popularitas ya, adalah pengen terkenal ya. Makanya sekarang ini dengan berbagai macam sosial media, orang kan banyak ingin terkenal, diakui ya, wah ya. Makanya dengan cara instan ya, dengan Facebook, dengan seperti itulah, kemudian dia selfie dan seterusnya ya. Ya, karena pengen terkenal, pengen pengen pujian. Nah, makanya artis yang kemudian ingin benar-benar hilang ketika hijrah tenggelam, hilang sama sekali, ya itu tidak mudah. Makanya saya pribadi salut kalau ada orang yang terkenal, ya kemudian dia taubat hilang sama sekali dari dumai, ya, dunia maya. Dia berusaha untuk ngurusi diri sendiri dan istrinya seperti orang biasa. Ya. Bahkan mungkin dia ketika dipanggil, masya Allah, artis taubat, dia tidak ridho dengan kata-kata seperti itu. Maksudnya, saya bukan artis, saya orang biasa seperti Anda. Anda bisa jadi lebih utama daripada saya. Karena inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa di sisi Allah adalah yang paling apa bertakwa, yang paling Mulia. utama, yang paling mulia ya. Nah, nah makanya ini poinnya Mas ya, ini poinnya untuk antum yang bertanya akhir hari ini poinnya. Nah, dan untuk masalah hati sekali lagi itu butuh perlahan ya, dan termasuk kita semuanya ya, kita semuanya ini yang perlu dalam menuntut ilmu yang perlu kita terus tempa, kita terus asah itu masalah hati ya, masalah hati kita. Makanya Imam Ahmad pernah menyatakan bahwasanya asul ilmi khasyatullah, bahwasanya pokok dari ilmu adalah rasa takut pada Allah. Jadi itu tempatnya di hati juga ya. Bukan banyaknya hafalan, bukan paham mazhab-mazhab dengan detail, tapi masalah ketakwaan, masalah rasa takut pada Allah itu kurang. Nah itu masalahnya. Kemudian disitulah yang perlu yang perlu diobati ya, yang kemudian yang menjadi masalah, lalu kiatnya seperti apa? Nah, ini yang tentu sebenarnya panjang ya, tapi bisa bisa saya ihalah atau saya apa istilahnya ya, Ringkas. saya saya sarankan ya. Masalah. Jadi bukan hanya dari sini saja, saya sarankan untuk membaca buku-buku tentang asbab ziyadatul iman, sebab-sebab untuk meningkatkan, menaikkan keimanan ya. Kemudian juga membahas, baca atau sampaikan berkaitan dengan masalah bahaya penyakit hati, ya, bahaya penyakit hati. Satu sisi bahaya perhatiannya dengan masalah hati, ya. Yang kalau ulama secara singkat ya, diantaranya seperti ma'rifatullah, pentingnya mengenal Allah yang lebih jauh, ya. Ya, kita semuanya, bukan hanya istri yang suka selfie, tapi kita semuanya, ya. Ini perlu terus belajar tentang mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena siapa yang tahu tentang Allah, dia pasti akan cinta pada Allah ya, pasti akan cinta. Kalau sudah cinta pada Allah, maka dia akan cinta kepada segala sesuatu yang dicintai oleh Allah ya, termasuk amal ibadah dan seterusnya ya. Dan dia akan membenci segala sesuatu yang dibenci oleh Allah, diantaranya adalah tadi seperti selfie tadi ya, kebiasaan selfie, apalagi dia adalah wanita ya, yang apa namanya, yang sudah diingatkan ya, maka tidak sepatutnya juga ngeyel dan seterusnya. Nah, jadi
dia ingatkan, dia terus berusaha untuk mengingat Allah, terus berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih 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 jauh ya. Kemudian juga karena masalah hati ya, termasuk orang mau selfie atau tidak ini adalah kembali ke hati, maka kita mohon kepada pemilik hati. Pemilik hati kita siapa? Yang membolak-balikan hati kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa pada Allah ya. Juga sampaikan kepada istri banyak-banyak berdoa untuk diteguhkan hatinya ya, karena mudah bagi Allah untuk merubah dalam hitungan sekejap ya. Wallahu Ustaz, saya tahu Ustaz, orang-orang yang awalnya lurus ya, kemudian jauh, tapi dalam hitungan cepat dia lurus kembali, masya Allah ya. Saya ingat dulu di waktu ziarah atau kunjungan ke ke Ma'had Jamil Rahman di mana? Di Yogyakarta, ada adik kecil ya. Kakaknya di situ, adiknya mondok juga di situ ya. Terus setelah sekian puluh tahun saya ketemu kakaknya lagi, saya tanya, "Mana si adik ini?" ya. Wah, sekarang dia padahal awalnya mondok saat di situ, dia ngeband katanya. Main band Ustaz ya. Main band. Ya. Terus ternyata ketemu lagi sama kakaknya lagi, saya tanya, "Mana si Fulan?" ya. Akhirnya dia jawab, "Oh, sekarang kuliah beliau menyebutkan salah satu kuliah yang sudah bagus di mana di Indonesia, kuliah sunnah ya. Oh, masya Allah. Bahkan dengar terakhir sibuk berdakwah juga, masya Allah. Ini cepat sekali. Ada orang-orang juga ya di antara keluarga yang awalnya masya Allah baik lurus ya, tapi tiba-tiba karena suami yang kurang baik ya akhirnya berubah, pakai baju yang rada ketat ya, awalnya masya Allah sudah syar'i ya, tapi dalam hitungan meskipun beberapa tahun ya, termasuk cepat juga, tiba-tiba berubah lagi ya, subhanallah. Ini hati yang miliki Allah ya, tinggal banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai sekarang istiqomah, dan kita mohon pada Allah termasuk kita semoga senantiasa istiqomah di atas Islam, di atas sunnah, di atas tauhid ini ya. Allahumma amin. Nah, ini mungkin Ustaz sedikit dari saya, dan terapkan juga 4 poin tadi. Berilmu, terus cari ilmu sebanyak-banyaknya, cara bagaimana mendakwahi keluarga ya, kemudian diamalkan, dipraktekkan, didakwahkan, dan sabar ya, sabar, ihtisab, mohon pahala pada Allah ya, dan jangan buru-buru untuk memutuskan bercerai ya. Ini hati-hati, jangan buru-buru memutuskan untuk bercerai. Saya rasa antum malu akan hal tersebut ya. Makanya bukan berarti kemudian itu langsung diambil jalan pintas, langsung cerai, tidak, berusaha. Dan mungkin satu lagi tambahan Ustaz ya, penting untuk menjauhi orang-orang yang tidak baik. Mungkin termasuk menjauhkan istri dari teman-temannya yang tidak baik ya, kalau ada ya. Atau terkadang kalau ada sesuatu yang menjadi sebab diri kita jauh dari Allah ya, sesuatu itu bisa kita cut atau kita bisa batasi. Tapi dengan cara yang baik, ya, dengan cara dari hati ke hati, ini lebih mudah untuk diterima daripada dengan main paksa dan paksa. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz ya, Masya Allah ya. Ini banyak faedah dan pelajaran yang bisa kita ambil ya. Ini Ustaz, kalau apa namanya, sedikit boleh itu ya Ustaz ya, anak menambahkan Ustaz ya. Coba, jadi banyak juga boleh, silakan. Waktu kita sedikit aja Ustaz. Nah, ini khususnya bagi sang penanya, sang suami tadi, yang mana sepertinya ini suami ini udah gemes sama istrinya Ustaz, karena dia mengatakan udah dinasehatin tapi nggak mau nerima, masih ngeyel, sehingga akhirnya dia kepengen ngambil jalan pintas mungkin. Mungkin menurut kita itu jalan pintas ya, dia ingin menceraikan sang istri. Cuman di sini yang ingin Ana tambahkan Ustaz adalah yang pertama, ketika antum menikahi istri antum tersebut, sejatinya itu istri antum pilihan antum. Awalnya kan pilihan kita kan Ustaz. Kita yang memilih. Memang itu semua nggak lepas dari apa ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita di situ diberikan kemampuan oleh Allah untuk memilih istri tersebut. Nah, berarti pilihan tersebut mengandung konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus kita terima gitu loh. Bagaimanapun kondisi sang istri kita. Nah, cuman tinggal bagaimana kita berusaha untuk bisa memperlakukan istri ya dengan kondisi seperti itu. Ya, itu berada di dalam koridor ilmu. Nah, ini yang paling penting. Nah, terus kemudian kalau Ana ingin coba ngambil dari aspek lain ini, Ustaz, yaitu coba kita lihat dari sisi sang istri. Ya, ini kok kenapa dia itu sampai senang ya, maksudnya
bermedia sosial, dia sampai pamer-pamer, dia sampai apa namanya suka selfie dan lain sebagainya. Itu kan memang kalau kita lihat dia ingin mencari perhatian. Ini memang ya seperti yang disampaikan tadi oleh Ustadz, bahwasanya ini memang lepas dari penyakit hati ya, dari ya, dan ini lebih banyak karena syahwat Ustadz ya. Nah, cuman kita juga sebagai suami juga 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 berusaha untuk tidak langsung menvonis sang istri. Memang istri salah, cuman kesalahan istri itu nggak lepas juga dari kita sebagai suami. Artinya kita juga sebagai suami perlu introspeksi. Karena adanya ujian bagi kita, entah itu kesalahan istri, ataupun kemaksiatan istri, atau kemaksiatan anak, itu nggak lepas dari kita sebagai suami. Sehingga kurang bijak kalau kita sedikit-sedikit langsung sudah menyalahkan sang istri. Artinya kita juga perlu muhasabah, perlu introspeksi. Jangan-jangan kita sebagai suami kurang memberikan perhatian. Sehingga akhirnya si istri ini mencari perhatian di tempat-tempat lain. Nah, mungkin bisa dengan kita berusaha untuk memperbanyak menghabiskan waktu dengan istri, dengan quality time, kita lebih menunjukkan cinta kasih, perhatian. Wanita, insya Allah apabila ditunjukkan dengan perhatian yang tulus, dengan kasih sayang, ya, wanita itu akan mudah dipengaruhi oleh, ya, apalagi orang yang dekat dengan dirinya, asalkan kita tulus. Nah, dalam masalah ini Ustadz, itu anak teringat ya nasihat Ustadz-Ustadz kita, guru-guru kita ya, khususnya Ustadz kita yang senior ya, seperti Ustadz Yazid ya. Beliau seringkali menasihatkan, dan ini anak ingat ya, itu meskipun sudah lama, semua problem, semua masalah, apapun itu, keluarga, persahabatan, apapun itu, gak lepas dari dua hal. Pertama, imma kita kurang ikhlas, atau yang kedua, imma kita ternyata di dalam melaksanakannya kita nggak berangkat di atas dasar ilmu, kita nggak mengikuti tuntunan Nabi. Artinya kalau kita mendapatkan ada suatu problem, masalah, termasuk di dalam hubungan suami istri, bisa jadi kita juga kurang ikhlas, atau kita hilang keikhlasan, sehingga kita perlu untuk mencoba menelisik hati kita dan coba untuk ya melihat, mungkin memang ada yang kurang dari kita, sehingga kita perlu mengawali perbaikan dari diri kita. Kemudian yang kedua, bisa jadi kita selama ini kurang ilmu. Dengan kurang ilmu itu akhirnya kita jadi salah melangkah, kita tergesa-gesa, kita mudah menvonis, kita mudah menjudge, ataupun kita bersikap dengan sikap yang kurang baik dengan istri. Padahal ini istri yang udah Allah hadirkan, meskipun istri ini melakukan kemaksiatan, tapi apabila kita sampai dengan begitu mudahnya melepaskan, berarti kita seakan-akan memberikan kesempatan kepada syaitan untuk menang. Ya, karena syaitan itu akan merasa menang, gembira ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Subhan, ya, manakala mereka berhasil memisahkan suami istri. Jadi jangan biarkan syaitan itu menang. Kecuali sampai benar-benar kita sudah merasa ya sudah sudah habis-habisan, dan kita sudah merasa sepertinya sudah tidak ada harapan, ya itu baru kita bisa mengambil maslahat. Tapi alhamdulillah agama kita itu sudah memberikan jalannya. Mulai dari nasihat baik-baik, mulai dengan nasihat yang tegas, lalu kemudian juga boleh kita misalnya menghajar dia selama beberapa waktu, boleh kita mengancam dia, tapi itu semua dalam bingkai kita sebenarnya sayang dengan istri tersebut, kita perhatian dengan istri tersebut. Nah ini mungkin dari Ana sebagai tambahan sedikit Ustaz ya. Dan ini Ustaz, pertanyaan yang ketiga Ustaz, ini yang terakhir dari orang tua teladan ini Ustaz. Apakah pasangan suami istri saat ini yang dulunya menikah, Ustaz, karena zina, lalu kemudian saat ini menikah, apakah bisa melangkah menuju ke surga? Nah ini ada yang bertanya seperti ini Ustaz. Baik. Langsung ya, tanpa kasih napas ya. Boleh Ustaz, antum mengambil napas dulu Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Kalau khair antum, Masya Allah nasihatnya juga. Barakallahu fiik. Taufik barakallah. Luar biasa. Jadi yang kita fokusnya di sini Ustaz, ini kita tidak membahas hukum fikihnya Ustaz ya. Yang kita bahas sesuai dengan pertanyaan dan sesuai tema bersama keluarga masuk surga ya. Jadi apakah memungkinkan untuk menuju surga ya? Sebelum dijawab, ini tentu saja saya tidak tahu lebih dalam arah pikiran dari yang si penanya ya. Tapi barakallahu fiikum jazakallahu khair atas pertanyaan ini.
Semoga nanti bisa menjadi atau bisa ada jawaban yang tepat, yang benar lah, yang membuat lega ya dan seterusnya. Memang di satu sisi sepertinya pertanyaan ini mirip dengan seperti orang kalau orang merampok, orang mungkin pernah membunuh, orang pernah membegal, orang pernah apalagi ya durhaka kepada orang tua, orang pernah menzalim orang lain, orang pernah riba, orang pernah utang tidak dibayar, orang yang pernah beribadah pada selain Allah, ya, orang pernah syirik, orang kafir, kemudian masuk Islam taubat, apakah bisa masuk surga? Ya, gitu ya. Mungkin arahnya ke situ ya, wallahu alam. Ya, apakah situ atau tidak? Nah, ini kita tahu ya, ulama sepakat bahwa zina ini perbuatan dari dosa besar ya, atau termasuk dari dosa besar. Ya, kita tahu dosa yang sangat keji ya, yang sangat jelek, yang sangat jorok, yang sangat buruk ya, yang sangat hina ya, bahkan hukumannya pun sampai dirajam bagi yang sudah muson, yang sudah menikah sampai meninggal dunia, bahkan kemudian juga hukuman bagi yang belum menikah dengan didera cambuk 100 kali ya, kemudian ulama menambahkan dengan diasingkan 1 tahun ya, dan faedah Ustadz ya, saya pernah melihat dan membaca ya, di negeri barat itu ada yang menerapkan ketika ada suami yang suka jajan Ustaz ya, cara menyembuhkannya itu dengan dipukul Ustaz, dengan dicambuk itu Ustaz ya. Pernah membaca masalah ini. Mereka menerapkan secara tidak langsung, itu adalah hukum Islam. Ya, dan itu solusinya. Hanya saja kalau sudah menikah ya berarti sebenarnya dirajam bukan dicambuk ya. Nah, hanya saja mereka orang kufar ya, sebagaimana kita ketahui. Ya, kita tahu juga ini termasuk dosa besar yang membinasakan ya. Kemudian ini juga apa ya, perusak nasab ya, kemudian memutus hubungan silaturahim juga, ini kacau pokoknya nasab jadi karena perzinahan tersebut, pokoknya segala keburukan ada di situ ya. Kemudian semakin kesini dengan lebih parah lagi seperti orang-orang LGBT, naudzubillah ya, semoga kita semuanya dijauhkan dari orang-orang seperti mereka ya, dihindarkan dari orang-orang seperti mereka ya. Kita juga mohon kepada Allah ya, semoga mereka orang seperti itu taubat nasuha pada Allah Subhanahu wa taala ya, karena memang semestinya mereka tidak dikasih ruang sama sekali untuk bicara ya, semestinya mereka diobati ya. Kapan hari juga saya melihat bagaimana penyakit buruk yang dihasilkan karena hal tersebut ya, sampai akhir ini seperti apa, cacar monyet Ustaz ya, yaitu baca pun yang paling besar andilnya itu karena perilaku LGBT ya, masalah seks, masalah anal seks ya, yang itu yang paling cepat untuk penyebarannya, belum penyakit-penyakit buruk yang lainnya ya. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah menjelaskan bahwa kalau sudah riba dan zina tersebar luas, sudah merata di suatu kaum, maka Allah akan ratakan mereka dengan siksa, dengan azab ya, dengan hukuman di dunia ini. Alhamdulillah. Jadi kita sangat-sangat tahu itu keburukan yang amat-amat sangat ya. Makanya dosa besar segala yang kita berusaha untuk menjauhi, kita jauhkan. Nah, yang kemudian lalu apakah ada secercah cahaya di sana ya? Apakah masih ada tobat sehingga kemudian ada kesempatan untuk masuk surga ya? Insya Allah yang bertanya saya tahu, insya Allah pun tahu juga jawabannya, bahwa masih terbuka lebar kesempatan ya. Kalau memang sudah bertaubat dengan taubat nasuha ya, kalau sudah taubat dengan taubat nasuha ya, maka kesempatan bisa ya, kesempatan terbuka. Dosa-dosa ya, kalau kita perhatikan ya, sedikit mundur ke belakang di zaman Rasulullah SAW, para sahabat dahulu ada sebagian dari mereka orang-orang yang sebagainya melakukan dosa besar juga ya. Bahkan di antara mereka bahkan melakukan kesyirikan, beribadah pada selain Allah dalam keadaan kufar ya. Kemudian mereka bahkan memerangi Rasulullah SAW. Ini kan mengerikan, sampai memerangi Rasulullah SAW. Kemudian mereka taubat nasuha pada Allah, ya Rasul terima dan mereka menjadi sebaik-baik umat ya. Menjadi sebaik-baik umat. Nah, jadi lalu bagaimana kalau kita ingin masuk surga? Ya taubat nasuha ya. Jadi jawaban umum ketika orang melakukan dosa besar, taubat nasuha
Ya, yang umumnya ulama menyebutkan 3 syaratnya, ya rata-rata kita sudah mengetahui insya Allah. Ya, dikembalikan kepada masa lampau, sekarang dan yang akan datang. Ya, lampau berarti yang sudah dilakukan disesali, ya, yang sekarang ya berarti ditinggalkan, tidak melakukannya lagi. Yang akan datang berjanji untuk tidak melakukan kembali lagi. Ya, yang kemudian ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena urusan dunia, ya, tapi ikhlas lillahi ta'ala. Ya, dan sebagian ada yang menambahkan syarat-syarat yang lainnya seperti sebelum sakaratul maut, kemudian sebelum matahari terbit dari barat, dan ada syarat-syarat sebagian yang lainnya. Tapi umumnya ulama menyebutkan 3 tadi. Ya, dan kalau memang sudah taubat nasuha dari hal tersebut, ya maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang Rahim, At-Taib, yang Maha menerima taubat, At-Tawwab, ya, maka akan mengampuni, ya, akan menerima taubatnya. Ya, kesudahan orang yang diterima taubatnya tentu saja adalah surga, ya, adalah surga. Jadi kesempatan masih terbuka lebar tentu saja, ya. Tinggal ini sampai detik ini, sampai akhir hayat nanti, kita menjaga diri kita agar bisa senantiasa istiqomah, ya. Makanya kita banyak-banyak mohon pada Allah, berdoa, dan kita usaha, ya, karena semakin kesini semakin banyak semakin banyak sebab-sebab kesesatan itu, semakin banyak, Ustaz, ya. Mengerikan sekali. Makanya antum luar biasa di Jakarta ini, semakin banyak hal-hal yang mengerikan. Makanya di antara nikmatnya tinggal di Saudi, Ustaz, untuk masalah seperti itu jauh, ya. Ya, insya Allah jauh. Masya Allah. Makanya nikmat. Banyak orang yang nyaman tinggal di sini, ya, karena memang kemaksiatan tidak sebanyak negeri-negeri yang lainnya, ya. Makanya satu sisi poinnya, insya Allah pahala antum di sana lebih besar, ya, karena berusaha untuk menghindarkan dari itu semuanya, ya, dan ujian semakin berat, ya. Ya. Meskipun kalau di sini ulama sini, ya, ujiannya pun berat juga, ya, dikit-dikit tuduh Wahabi, dikit-dikit apa lagi, ya, dan sebagainya, si haus darah, dan seterusnya. Nah, jadi intinya insya Allah kesempatan masih terbuka lebar, ya, dan tinggal dijaga sampai akhir kehidupan, ya. Semoga Allah berikan pada saya, kepada antum Abu Salma, kepada para ikhwah, para pemirsa atau para hadirin, ya, semoga diberikan audiens kita bersama para keluarga semuanya diberikan husnul khatimah. Allahumma amin. Amin. Ditambahkan yang panjang, Ustaz. Fadol, jangan sedikit, ya. Nah, Ustaz, itu antum sebenarnya sudah mencukupi, ya. Kalau anak cuman meringkas saja, insya Allah, bagi sang penanya, ya, ketika dia sudah bertaubat kepada Allah atas dosanya, Allah sudah menutup aibnya. Lalu sebagaimana yang tadi diterangkan bahwasanya dengan taubat nasuha dia menyesal, ya, an-nadam atas apa yang dia lakukan, kemudian dia berupaya untuk tidak mengulanginya lagi, ya, dan dia senantiasa terus banyak meminta pertolongan kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan dia terus belajar menuntut ilmu untuk memperbaiki dirinya, kemudian mempraktekkan ilmunya, dan kemudian mengajarkan kebaikan dan sabar, ya. Ini 4 kunci tadi yang bolak-balik diingatkan, ya, oleh Ustaz Subhan. Insyaallah taala jalan menuju ke surga itu masih terbuka. Karenanya kita jangan pesimis, ya. Kita jangan merasa berputus asa, karena itu bagian dari tadbisnya syaitan, tadbisnya iblis, yaitu ketika kita ditumbuhkan perasaan kita sudah merasa seakan-akan Allah sudah nggak akan mengampuni kita, seakan-akan pintu surga sudah ditutup. Itu perangkapnya syaitan, ya. Padahal Allah Al-Ghafur, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Afu, Allah At-Tawwab, dan seterusnya. Jadi selama kita terus belajar, apalagi mengenali Allah, insyaallah taala, ya, dengan semakin kita mengenali Allah, mengenali asma, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatan yang sempurna, kita semakin cinta kepada Allah. Dan insyaallah taala, ya, Allah akan menempatkan kita di tempat yang dekat dengannya, insyaallah taala. Jadi jangan pernah berputus asa. Itu kalau ana tambahannya itu, Ustaz. Ustaz, Masya Allah, Ustaz, ya, kita sudah 1 jam nih, Ustaz, bincang-bincang, Ustaz. Dan ini sebenarnya ada pertanyaan yang masuk di kolom question ini, Ustaz. Cuman ana tidak ingin menzalimi waktu antum juga, Ustaz, yang sangat sibuk, ya. Sebagai dai di Islamic Center sana. Dan ini juga kita sudah lewat, Ustaz, dari waktunya. Mudah-mudahan, Ustaz, dengan
kita kolaborasi seperti ini Ustaz ya. Artinya kita bertawun di sini dalam rangka untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat, itu mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya, khususnya untuk diri kita sendiri, untuk anak pribadi dan juga untuk kawan-kawan, untuk sahabat-sahabat. Dan mudah-mudahan yang kita lakukan ini adalah bagian kita untuk membuka pintu-pintu kebaikan insyaallah Ustaz bagi kawan-kawan ya, atau teman-teman, bahkan bisa menjadi sebab hidayah. Nah, kami mohon maaf ya bagi teman-teman sekalian yang hadir yang sudah mengajukan pertanyaan, namun pertanyaannya belum bisa dijawab. Insya Allah nanti di waktu yang lain, mudah-mudahan Ustaz Sulhan bersedia untuk meluangkan waktunya lagi ya untuk sharing, untuk berbagi ya. Nanti Insya Allah kita akan jawab ataupun kita akan bincang-bincang lagi Ustaz ya, Insya Allah di waktu yang lain. Nah Ustaz. Insya Allah Ustaz. Insya Allah semoga dimudahkan Ustaz. Amin, amin. Ustaz, ana pribadi mengucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum, nafa'allahu bikum al-Islam wal muslimin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Ustaz menghimpun kita sebagaimana Allah himpunkan kita di jannahnya nanti Ustaz. Dan ana al-afu minkum, kalau selama ini maksudnya ada yang keliru, ada yang salah, ada yang menyinggung hati, atau ada yang kurang pas, jadi mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan kita bisa bersua Ustaz ya, kita bisa ngopi darat, baik entah nanti di Indonesia ataupun di Saudi insyaallah Ustaz ya. Allahumma amin. Insyaallah Ustaz. Semoga Allah mudahkan Ustaz. Ya. Sama-sama kalau ada hal yang kurang berkenan ya, ana minta maaf pada antum, pada semua audiens, pada teman-teman semuanya ya. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga menjadi pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Ya. Amin. Nah Ustaz, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.